Berikutnya sebenarnya saya minta Miss Hadijah ini kalau bisa bahasa Lombok sedikit gitu. Nggih. Ini enggaknya udah dapat gitu. Saya tidak pernah memikirkan masuk Islam. Okay. Sebenarnya saya tidak suka. Saya sudah bilang itu mungkin saya bisa menerima agama lain tapi kalau not Islam. Nah, tidak ini Islam. Begitu. Saya yakin ada peran media di situ. Iya, karena kan? mungkin gara-gara itu yang kita melihat di media bilang action speaks louder than words. Ya. Betul. Kelakuan kita lebih daripada yang kita bicara. Kita bicarakan. Gitu. Itu sabar, syukur, ikhlas, ikhtiar, tawakal, ikhlas, ihsan. Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kesempatan podcast kali ini cukup menarik. Saya bersama sahabat ini yang memiliki perjalanan atau kisah yang harus dibagi ini dan diketahui oleh banyak orang ini. Ini perjalanan seseorang ini kan kita tidak tahu apakah perlu mampir ke terminal A, B, C, D, dan pada akhirnya dia akan menuju apa sebenarnya fitrahnya, apa sebenarnya tujuan perjalanannya. Cukup menarik. Hari ini kita akan membahas terkait dengan perjalanan hidup di Islam dengan Miss Hadijah. Assalamualaikum Miss Hadijah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat, semangat? Alhamdulillah. Sehat, semangat. Jadi perlu sedikit saya perkenalkan ya. Miss Hadijah ini keturunan Jerman tapi lama tinggal di Filipina. Ya, kemudian ke Indonesia. Nah, apa sebenarnya atau di titik mana, momentum apa yang menjadikan Miss Hadijah ini bertemu dengan jalan Islam? Oke, Miss Hadijah kayaknya enak nanti kalau kita ceritakan seperti ini, ahli storytelling ini ternyata. Jadi kalau bercerita nih, sebelumnya kami coba diskusi ini, ternyata kalau bercerita saya asik sekali tuh. Iya. Apa bercerita terkait dengan perjalanan dan segala macam. Nah, Miss Hadijah, kalau kita berbicara momentum. Jadi momentum apa yang membuat Miss Hadijah itu menemukan jalan, oh ini jalan saya gitu. Ini kalau kita di Islam, ini fitrah saya gitu. Lahir di muka bumi ini kan kita masing-masing fitrah suci gitu. Nah, Miss Hadijah ternyata fitrah atau sucinya di umur kesekian gitu, bukan ketika dia lahir gitu. Nah, ini ternyata sekarang, jadi kalau masuk Islam menjadi mu'alaf, disitulah titik nol mulai dihitung. Itu nikmatnya Islam, Miss Hadijah. Bagaimana Miss Hadijah? Kita sharing saja ya, Pak, pengalamannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hadijah. Jadi saya sudah di sini di Lombok selama more than 2 years ya. More than 2 years ya. Sudah 2 tahun lebih. Jadi pertama kali saya mohon maaf kalau memang ada salah kata-kata, Pak ya. Masih saya ini udah alhamdulillah sudah bisa bahasa Indonesia, tapi mungkin kalau kadang ada kata-kata yang nggak jelas gitu ya. Jadi mohon maaf sekali. Dan berikutnya gitu, sebenarnya saya minta Miss Hadijah ini kalau bisa bahasa Lombok sedikit gitu. Nggih. Ini enggaknya udah dapat gitu. Mohon maaf Pak, nggak usah karena nanti salah nanti saya katakan begitu kan. Beda maknanya nanti. Jadi bahasa Indonesia aja. Oke, siap. Insya Allah bisa. Insya Allah gitu. Oke, jadi saya mualaf dari 2017 ya. 2017 Iya. Oke, jadi saya mualaf di Masjid Sunda Kelapa di Jakarta. Jadi di Jakarta. Yes, di Jakarta. Jadi mungkin bagaimana saya masuk Islam begitu. Waktu saya masuk di Indonesia sebenarnya sudah saya mulai belajar beberapa agama waktu itu. Sudah saya mulai belajar beberapa agama, dan di situ
sering saya ikut-ikut ya yang agama lain begitu. Tapi saya tidak pernah memikirkan masuk Islam. Okay. Sebenarnya saya tidak suka. Saya sudah bilang itu mungkin saya bisa menerima agama lain tapi kalau not Islam. Nah, tidak ini Islam. Begitu. Saya yakin ada peran media di situ. Iya, karena kan? Mungkin gara-gara itu yang kita melihat di media, begitu ya. Ya, jadi yang waktu itu kalau ada let's say teroris ya, bombing, terrorism like that ya. Jadi dan di Filipina juga kan di Mindanao ada di situ kan banyak yang kejadian di situ. Jadi semua itu menjadi it affects the belief of people. Jadi kepercayaan orang begitu. Okay. Tapi saya mau Pak, saya mau sampaikan satu kisah. Waktu saya masih belajar begitu, waktu ulang tahunku, saya dikasih Al-Quran. Pertama, saya dikasih Al-Quran untuk bisa saya belajar ya, untuk saya belajar begitu. Waktu saya dikasih Al-Quran, saya mulai baca, saya mulai baca Al-Quran begitu. Saya mimpi. Maaf Pak, baru aja saya ingat ini kisah ini. Saya belum pernah saya katakan ini, tapi baru saya ingat kisah ini waktu saya mulai belajar baca Al-Quran begitu. Saya mimpi Pak. Okay. Dan saya waktu mimpi itu kan ada temanku Muslim juga. Ada temanku Muslim di Filipina begitu di Filipina ya. Jadi waktu saya mimpi itu saya mimpi dengan iblis. Wah, ini kalau kita di sini mimpi buruk. Saya mimpi dengan iblis begitu, dan iblis itu dia mau ambil saya. Begitu. Jadi saya di tempat yang banyak orang. Begitu, tempat yang banyak orang. Dan waktu itu saya bersembunyikan diriku begitu kan. Karena iblis itu Pak besar dia. Besar. Kalau mungkin manusia itu kecil, raksasa iblis ini dia besar. Seperti sekali. Kalau ini kita di sini, dia ada di atas. Begitu dia melihat kita dari atas, saya melihat di bawah gitu. Jadi dia mau ambil saya begitu. Jadi saya lari terus begitu. Dan di situ ada tangga ya. Jadi saya berpikir itu saya sembunyi diriku sama orang-orang yang jadi saya berpikir itu manusia saya menyembunyikan saya begitu kan. Tapi saya tidak tahu manusia yang ada di sekitarku, mereka yang berusaha melindungi gitu. Tidak melindungi saya. Saya berpikir mereka melindungi saya begitu. Tapi ternyata mereka tidak melindungi saya begitu. Mungkin aneh ya, atau mungkin komedi begitu ya. Karena dikasih tahu sama iblis saya ada di tempat itu melalui HP. Sudah pakai teknologi juga itu. Karena sudah ada teknologinya itu. Jadi mungkin dia seperti di teks dia di WhatsApp, dia iblis begitu, dia ada di sini begitu kan. Jadi ditemukan saya di situ di tempat itu Pak. Jadi waktu dia ditemukan saya di tempat itu, jadi dia bilang, kalau kamu tidak ikut saya bakarin semuanya. Begitu. Dia bakarin semua manusia yang ada di situ. Ngancam ini begitu dia bilang begitu Pak. Jadi saya waktu itu saya membuat keputusan. Saya bilang ya udah. Saya bilang kalau kamu selamatkan mereka, saya ikut saja. Saya bilang begitu Pak, begitu. Jadi udah saya seperti serahkan diriku kepadanya, begitunya. Jadi ada tangga, kan dia kan tinggi. Jadi ada tangga untuk naik gitu di atas begitu ya. Tapi sambil saya naik di atas tangga itu, saya memohon ya kepada Allah, kepada Tuhan gitu. Saya bilang, ya Tuhan, saya bilang, saya serahkan diriku. Saya bilang, kalau memang ini membuat mereka diselamatkan, saya bilang, saya serahkan diriku
kamu aja yang saya begitu kan. Jadi korban. Ya, kalau begitu kita kan jadi tumbal. Saya hero begitu. Di mimpiku ini memang mimpiku jadi saya hero kan Pak. Jadi saya waktu saya naik Pak di tangga itu ya. Sebelum saya datang di tempat yang ada dia tuh yang dekat sama dia itu, yang di berhadapan sama dia, tiba-tiba saya bangun. Saya nangis waktu itu, naik ke tangga itu nangis terus saya minta diselamatkan begitu ya nyonya. Saya nangis itu waktu saya bangun, temanku dia berdoa ayatul kursi. Masya Allah. Karena dia bilang dia bangunin saya tapi nggak bisa. Tapi teriak. Saya hanya nangis aja saya begitu. Dia bilang saya nangis saja. Jadi dia berdoa ayatul kursi begitu. Seperti ruqyah. Di ruqyah begitu. Betul. Jadi waktu buka mataku itu saya dengar dia berdoa ayatul kursi. Masya Allah. Jadi nggak jadi ketemu atau menyerahkan diri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi waktu itu Pak, sebenarnya maksudnya itu waktu saya mulai baca itu udah banyak. Sampai ada satu mimpi lagi itu saya di satu tempat. Jadi orang-orang ditanya saya, apa agamamu begitu. Jadi kalau saya bilang nggak tahu begitu kan. Jadi ada lagi bilang apa agamamu ditanya saya begitu. Jadi saya bingung begitu. Tapi saya melihat orang-orang tiba-tiba berubah wajah mereka begitu, berubah wajah mereka. Jadi itu horor lagi ya. banyak waktu saya itu masih mulai begitu. Sebenarnya baru aja saya ini ingat sekarang ini karena kita kisah-kisah tadi kan. Jadi itu kisah-kisah karena kalau saya berpikir kan seperti lucu banget begitu ya. Tapi memang kalau kita anggap serius ya, itu salah satu mungkin jalan petunjuknya begitu. Betul. Yang saya itu waktu saya banyak yang mau merusak begitu untuk saya tidak membaca Al-Quran, tidak mendengar kisah-kisah begitu itu. Tapi dalam perjalanan Miss Hadijah berarti sempat mendalami kitab-kitab lain selain Al-Quran. Jadi saya ikut sebenarnya saya ikut juga di seperti tempat-tempat ibadah orang agama lain begitu. Jadi tapi saya kan tidak ada tentang agama lain gitu ya. Ini kan prinsip sendiri begitu. This is my own opini sendiri. Kalau saya menghormati agama lain begitu ya. Kita kan hanya yang penting itu kan isi hati kita begitu kan. Jadi bagaimana kita for example jalanin hidup kita ini tergantung apa kepercayaan kita. Betul. Tapi saya kan untuk diriku sendiri begitu. Saya ikut juga dengan tempat ibadah lain begitu untuk lihat begitu. Tapi karena saya ini Pak orang yang bahkan di agamaku juga sebelumnya itu saya selalu mungkin nakal ya mungkin begitu, karena kalau kadang saya bilang kenapa saya bicara masalahku sama dia, kan dia kan manusia juga begitu. Nah, nanti dia dikasih tahu sama orang tua aku karena kan pendeta waktu itu kan teman keluarga begitu. Jadi curhatnya ya ke teman gitu kan. Bukan karena kan di agamaku sebelumnya Pak kan ada di situ harus kami confession namanya itu. Nah, kami harus confess begitu. Menyampaikan apa kesalahan supaya dikasih juga untuk berdoa begitu. Tapi saya bilang kan pikiranku ini kan pikirannya udah nakal gitu ya, udah nggak terima gitu. Iya kan saya bilang kan kalau saya kan teman karena priest pendeta waktu itu teman keluarga begitu, jadi teman bapak kenal begitu. Jadi saya bilang kalau saya bicara masalahku sama dia nanti dia kasih tahu sama ayahku begitu kan. Ini menarik. jadi itu yang saya pikirkan, saya bilang kalau saya membicarakan masalahku ya sama Tuhan. Ya hanya dia dan saya yang tahu begitu. Tapi dan itu salah satu konsep yang saya temui di dalam agama Islam. Waktu saya ketahui itu yang kalau ada masalahmu itu ya curhat sama Allah direct to Allah gitu. Jadi itu salah satu yang saya membuat saya nyaman begitu. Dan itu juga yang waktu for example
Ya hal-hal yang begitu masih memang kecil kalau kita anuin, tapi itu yang membuat saya mungkin tertarik. Adanya. Jadi dan di situ juga banyak yang let's say saya bilang saya melihat dalam agama orang-orang Muslim begitu ya, banyak di situ orang-orang yang bersabar. Number one, like I said kan, sabar begitu kan. Itu nasihat pertama selalu yang paling sering kita sebenarnya sorry, sebenarnya teman-temanku selalu sabar begitu. Sabar begitu. Sabar, betul. Jadi saya ini orang yang tidak sabar. Tapi sekarang lebih banyak disuruh sabar. Masya Allah, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Benarnya saya bilang setiap saya berbicara Pak, saya sudah bilang kan ada 7 anunya itu ya kan, yang kita harus pelajari anunya tuh, sabar, syukur, ikhlas, ikhtiar, tawakal, ikhlas, ihsan. Begitu. Jadi 7 itu ya sepertinya 7 langit begitu kan. 7 lapisan. 7 lapisan begitu sebelum kita menjadi sebagai orang beriman begitu kan. Jadi salah satu itu yang I said sabar ya. Sabar itu memang simple ya. Sederhana kalau kita bicara. Tapi sangat susah kalau kita lakukan. Karena sabar itu nggak ada batasnya, itu yang masalahnya. Ya, ikhlas tuh kalau bilang saya ikhlas, tapi sampai di sini aja ya bukan ikhlas. Gitu kan. Ada ukuran ya kan, ada ukuran. Kita yang membuat ukuran. Harusnya ada. Iya, betul, kita jadi, buat ukuran. Ya itu kenapa maksudku ya sederhana atau what do you call bebas, what do you call the easy ya? Ya, mudah kalau dibicarakan, tapi susah kalau dilakukan. Dilaksanakan ya. Dilaksanakan. Karena apa yang kata sama nggak dia dengan perbuatan. Iya Pak. Itu kan banyak yang like itu kenapa saya bilang kan, banyak yang itu bahasa Inggris dibilang action speaks louder than words. Ya. Betul. Kelakuan kita harus lebih daripada yang kita bicarakan. Gitu. Itu kenapa dia bilang kita akhlak dulu sebelum ilmu. Iya kan? Akhlak ya. Jadi kalau kita bisa melaksanakan, ya insya Allah semua bisa ikut di situ. Pembicarakan kita, yang bagaimana kita sama orang begitu, insya Allah begitu. Jadi jadi bagaimana saya masuk? Ya, ini momentum. Ini momentum. Kan banyak overview tadi, itu Pak, overview. Pembukaannya. Pembukaan ini kita ketemu momentumnya ini. Atau apa ya? Kalau orang ya titik balik. Iya.